Ini trik supaya anak muda tahu. Saya sih juga anak muda ya. Cuman anggaplah saya orang tua yang sedang berpengalaman, yang sedang menasihati atau memberikan pelajaran bagi anak-anak muda. Anggaplah saya orang tua. Yang pertama, apa yang saya mau bahas hari ini? Jika ada anak remaja, bujang, anak muda yang mungkin baru umur 20 tahun kah, atau 25 tahun, bahkan sampai umur 30 tahun. Dia anak muda yang masih bujang, yang sedang PDKT-an sama seorang cewek, siapa aja. Ingat, jangan sampai kebaikan kalian itu sangat mulus atau sangat polos terhadap gebetan kalian, apalagi gebetan yang baru kalian kenal, yang mungkin baru chattingan, baru ketemu beberapa hari, sehari atau 2 kali. Apa yang saya mau kasih tahu di sini? Yang pertama, jikalau ada gebetan kalian atau pacar kalian yang baru kalian kenal, gimana cara kalian menguji si cewek tersebut? Cewek ini setia atau enggaknya? Jikalau cewek tersebut baru kenal sama kalian, tiba-tiba dia minjem uang, wah aku boleh pinjam uangnya, dan alasan beribu alasan, wah aku belum gajian, nanti pas setelah aku gajian aku kasih ganti. Nah, kalau kalian ketemu gebetan atau ketemu cewek yang baru kalian kenal, yang sudah suka minjem uang sama kalian, berarti itu cewek nggak tahu malu. Logika gini loh, jika ada seorang perempuan yang baru kalian kenal, ya yang mungkin cantik ya, biar walaupun cantiknya nggak seberapa cantik sih, tapi jika gebetan tersebut tiba-tiba minjem uang, padahal baru kenal loh, baru beberapa hari, 2 hari, boleh nggak aku pinjam uangnya segini. Kalian jangan jadi orang bodoh sebagai laki-laki. Sebaliknya cewek pun begitu, jangan jadi cewek bodoh ketika ada laki-laki yang suka minjem uang. Baru kenal loh suka minjem uang, apalagi sudah akrab, gimana ayo? Cewek yang semacam seperti itu tandanya cewek nggak tahu malu. Sebaliknya cowok, jika cewek mempunyai cowok yang seperti itu, berarti itu cowok sudah nggak tahu malu. Harga diri bro, harga diri nih. Jika ada cewek yang suka minjem uang sama kalian, kalian jangan jadi orang bego. Biasanya adalah jika laki-laki sudah kenalan atau PDKT-an sama seorang cewek yang mungkin menurut dia cantik, baik, tapi ketika dia mau minjem uang dan lain sebagainya, cowok tersebut jadi orang bego, jadi buta gitu, buta hati, pikirnya langsung ke oh ini orang baik. Enggak begitu. Yang kalian harus percaya itu hanya satu, mamamu atau binimu, gitu aja, anakmu gitu. Kalau kalian mau kasih uang, kan gebetan yang baru kalian kenal langsung kasih uang segini apalagi walaupun itu pinjemnya berapa, 500 ke 400 ribu, kalau kalian tetap maksa mau kasih pinjamnya, itu pun jangan niat mau dipinjam, tapi niat untuk menguji apakah dikembalikan atau enggak. Ya kalian kasih seberapa, ikhlasnya aja. Anggap kalian sedekah 50 ribu kah atau 100 ribu, itu pun bukan niat mau dipinjamkan, niat aja sedekah. Walaupun dia nanti enggak kembalikan, ya kalian enggak merasa terbeban nih, kapan mau dikembalikan. Jadi kalian tidak perlu menunggu nanti itu, anggap sedang bersedekah kepada orang tersebut gitu. Tapi kalau sudah mau pinjam 200 ke atas, 300, 400, bahkan sampai 500, bahkan sampai 1 juta, wah jangan jadi orang bego, jangan jadi orang goblok. Kenapa saya ngomong begini? Ya karena saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman sendiri, beberapa kali loh. Saya tuh tidak akan ngomong kalau nggak ada pengalaman gitu loh. Baru kenal beberapa hari, mungkin baru kenal beberapa kali, sudah ketemu, dia sudah berani loh minjem uang, boleh nggak aku pinjam uangnya 200 hanya atau 300 gitu. Oh langsung mau dikasih? Enggak. Mending aku nih alasan, oh aku gini. Oh alasan lah, 1000 alasan, terserah kalian alasannya apa aja. Intinya kalian alasan, intinya jangan kalian kasih. Baru kenal dia sudah nggak tahu malu.
Kalau cewek normal, cewek waras, cewek punya pikiran sifat pemalu, dia tidak mudah minjem uang, apalagi sama cowok yang dia suka. Apalagi sama cowok yang dia suka baru kenal lagi. Dia tidak semudah itu untuk minjem harga diri, bro. Malu. Ya, intinya itu aja. Nah, yang kedua, kalau sudah dekat nih, sudah lama nih, kenalnya mungkin sudah agak 2 minggu atau sudah sering ketemu lah, sampai 5 kali ketemu atau sampai 10 kali ketemu nih. Tetap jangan juga terlalu percaya, jangan jadi orang bego juga. Tetap kalian memperhatikan model cewek seperti apa ini. Cewek kalau betul-betul dia baik, dia setia, dia malu untuk minjem. Wah, saya pun gitu. Contoh nih, ada orang yang saya kagumi, ada orang yang menjadi panutan saya. Jadi panutan saya nih, saya itu grogi kalau ketemu orang itu. Saya itu malu, ketemunya aja malu, apalagi minjem gitu loh. Secara logika gitu kan, ketemu aja saya malu, grogi, apalagi mau pinjem uang. Subhanallah, kalau kalian tetap mau ngasih, ya subhanallah, itu anggap sedekah kalian buat dia. Kalian jangan mengharap kembalian, pasti nggak akan dikembalikan. Karena cewek semacam itu sudah terbiasa, dia sudah pinjam sana sini, dia sudah pinjam sama temannya, dia sudah pinjam sama keluarganya, dia sudah nggak dikasih sama keluarganya, nggak dikasih sama teman dekatnya. Akhirnya yang jadi korban, yang jadi pelapisannya ya orang yang baru dia kenal. Nah, itu ya. Mungkin nggak usah panjang-panjang lah. Intinya kalian tuh punya pikiran jernih, punya otak yang super cerdas gitu. Jangan jadi orang bego. Dan jangan gampang percaya sama orang baru. Bukan berarti ketika kita tidak mau ngasih pinjam sama orang yang baru kita kenal, bukan berarti kita jahat, bukan berarti kita pelit. Enggak, no. Bukan berarti kita pelit, bukan. Tapi kita waspadalah. Hati-hatilah, jangan sampai kita kena tipu. Kita ditipu 50.000 untuk 100.000 nggak apa-apa. Uang segitu bukan masalah uangnya, maksudnya bukan masalah uangnya. Tapi ketika kita ditipu, itu loh yang bikin kita sakit hati. Walaupun kita kena tipu 50.000, itu bukan masalah uangnya, tapi kita kalau bisa jangan sampai kena tipu walaupun sekali. Walaupun uang 10.000 kah, 20.000, cara nipunya itu loh yang bikin kita nggak nyaman gitu loh. Kalau dia minta baik-baik, minta 10.000, 20.000 atau 50.000, kita kasih secara baik-baik. Tapi itu pun harus jelas untuk kebutuhan apa, untuk buat apa. Misalnya ada adik itu kecelakaan, butuh obat beli ini, itu namanya bermanfaat. Kebutuhan untuk bermanfaat, untuk biaya adiknya yang sedang sakit, atau biaya adiknya yang mau beli buku buat ini sekolah, atau beli seragam. Itu hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau hanya pinjam uang, nggak tahu uangnya itu mau buat apa, nggak tahu. Kalau mau pinjam uangnya, kalau kita mau menguji lah, kalau kita penasaran nih sama orang yang baru kita kenal, penasaran nih kira-kira orang ini amanah atau enggaknya, kita coba lah kasih, nggak apa-apa tuh, untuk mencoba. Itu pun kalau kita terpaksa yakin sama dia, kita coba kasih pinjam dia berapa, mungkin 100. Itu pun jangan kalian anggap jangan anggap kalian mau meminjamkan uang, tapi anggap kalian yang sedang bersedekah namun tetap masuk ke dalam kategori pinjam. Jadi supaya kalian tidak menunggu ketika nanti ada problem, misalnya dia nggak mau bayar, dia mau menipu kamu. Nah, akhirnya kalian tidak perlu menunggu, karena kalian sudah anggap itu uang sudah kuhilangkan lah, anggap aku sedekah, sekedar menguji. Kalau misalkan dia tetap bayar, dikembalikan, ya alhamdulillah, berarti dia orang amanah, orang jujur, berarti dia memang amanah, jujur. Dan biasanya dia sekali pinjam nggak pinjam lagi gitu. Dia sekali pinjam biasanya dia nggak mau pinjam lagi karena tahu malu. Tapi kalau sudah berkali-kali pinjam, berarti orang situ sudah terbiasa minjem, sudah terbiasa pinjam sana sini, gitu ya. Harus jadi orang yang cerdas lah. Ini saya tidak berpihak kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Ini saya menengah, mau laki-laki mau perempuan. Jangan jadi orang bego. Karena saya pengalaman buruk gitu bro, saya pernah begitu dulu, tapi sekarang enggak. Tobat nasuha.
cerdas dong, jangan mau dibodoh-bodohin. Kalau dia tetap ngomong begini, kalau kamu nggak pinjam aku ya udah aku mau udah raya, ya sudah, tinggalkan aja, cari yang lain. Banyak cewek di luar sana banyak, sebaliknya cowok di luar sana juga banyak gitu. Bagi cewek ya, bagi cowok cewek di luar sana masih banyak, bagi cewek cowok di luar sana masih banyak. Itu ya, cerdas ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.